Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Nurul Azizah. Saya merupakan dosen program studi Teknik Industri di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saat ini saya mendapatkan kesempatan sebagai dosen yang eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Sistem Produksi, sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dan memiliki prasyarat mata kuliah perencanaan pengendalian produksi pada semester sebelumnya. Adapun rencana kegiatan perkuliahannya berdasarkan rencana pembelajaran semester akan saya jelaskan berikut ini. Deskripsi mata kuliah sistem produksi ini, saya menggunakan aspek delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya akan menjelaskan mata kuliah sistem produksi sesuai dengan capaian pembelajaran yang didapatkan dari capaian lulusan. Sedangkan pada aspek interaction, saya menyesuaikan pedoman kurikulum yaitu menggunakan Student Learning Center. Dan untuk assessment, saya menerapkan sesuai dengan panduan program studi teknik industri. Dimulai dengan delivery, mata kuliah sistem produksi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai model sistem produksi, menganalisis suatu sistem produksi, serta memberikan alternatif sistem produksi dan menggunakan aplikasi simulasi. Selain itu, tiap sistem produksi juga dibahas mengenai cara pengaplikasiannya, membedakan tiap bentuk sistem produksi, membuat kerangka analisis, dan menganalisis sistem produksinya. Bahan kajian sebagai materi pembelajaran diantaranya Conventional Production System Analysis Framework, dan Manufacturing and Just-in-Time, Theory of Constraint, Project-Based Production System, ERP and Supply Chain, dan Single Minute Exchange of Dies. Selanjutnya, Learning Outcomes merupakan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang berlanjut pada sub-CPMK. Mata kuliah Sistem Produksi memiliki 5 CPMK, yakni yang pertama, mampu memahami dan menerapkan beberapa model sistem produksi. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep sistem produksi tepat waktu dan load-oriented manufacturing system. Yang ketiga, mampu memahami kerangka analisis dan menganalisis suatu sistem produksi. Yang keempat, memiliki kemampuan dan wawasan dalam membandingkan kinerja beberapa model maupun sistem produksi. Dan yang kelima, mampu menggunakan aplikasi simulasi dalam menganalisis alternatif sistem produksi dan mampu menggunakan aplikasi ERP. Melalui CPMK yang dibebankan pada mata kuliah sistem produksi ini, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 2 pertemuan ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya mengenai interaction, interaksi yang digunakan dalam mata kuliah sistem produksi, yaitu menggunakan konsep SCL. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau Student Learning Center, yang merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi beberapa masalah yang melekat pada bentuk-bentuk pendidikan yang lebih tradisional dan berfokus pada siswa dan kebutuhan mereka daripada berpusat pada input guru. Pendekatan ini memiliki banyak implikasi terhadap desain dan fleksibilitas kurikulum, konten mata kuliah, dan lain sebagainya. Agar mahasiswa dan memberikan feedback dan interaksi, agar mahasiswa menunjukkan kinerjanya yang kreatif secara utuh, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pada Student Learning Centered Learning, seorang dosen berfungsi sebagai seorang fasilitator, seorang teman belajar, seorang moderator, dan juga seorang pembimbing. Sedangkan di media belajar, 2 arah yang digunakan selama mata kuliah sistem produksi ini menggunakan Google Classroom. Berikutnya terkait dengan aspek assessment, yang menjelaskan bagaimana saya sebagai dosen dapat memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa sesuai hasil belajar dan usaha proses belajar yang dilakukan seorang mahasiswa. Sesuai dengan panduan akademik, program studi teknik industri, penilaian atau evaluasi mahasiswa terdiri dari 4 bobot,
yakni 10% dari penilaian kuis, 50% dari penilaian performance dan project, kemudian 15% dari ujian tengah semester, dan 25% dari ujian akhir semester. Dengan 3 aspek yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yakni delivery, interaction, dan assessment, berikut ini saya tampilkan proses pengajaran yang saya lakukan melalui tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mahasiswa. Pagi. Kelas E dan F ya dari mata kuliah sistem produksi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga ya. Kali ini materi kita mengenai quick change over single unit exchange of data. Nah, kalau kemarin materi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai just in time dan lean manufacturing. Nah, ini salah satu lanjutan dari lean manufacturing. Oke, tujuan dari materi kuliah ini yang pertama adalah memahami konsep dan prinsip SMART. Ya, jadi nanti di materi ini sebenarnya bermanfaat untuk kalian karena kalian nanti akan mengadakan optimasi di perusahaan atau tempat kalian bekerja. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan SMART. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan perbaikan proses. Kalau kita di semua proses itu baik manufaktur maupun proses jasa, kita kan harus memperbaiki proses tersebut dengan cara improvement, ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan SMART dulu. Jadi prosesnya itu akan dilakukan perbaikan. Kemudian manfaatnya untuk kalian apa? Peningkatan daya saing dalam dunia kerja. Kalau kalian sudah tahu minimal dan berkaitan dengan SMART ini, aplikasi atau metode SMART ini, kalian juga punya value lebih ketika kamu interview. Kamu bisa saya biasa atau Pak saya biasa berkaitan atau pernah penelitian berkaitan dengan SMART. Nah, itu ada nilai plus buat kami karena nggak semua mahasiswa ini pernah mempelajari SMART ini, ya. Oke. Lanjut dulu, kita tonton dulu video ini. Perhatikan lebih baik. Dari video yang tadi sudah lihat ya, kita lagi di mana posisinya? Di pivot ya, di pivot. Kira-kira yang bikin lama tuh apa sih nanti itu prosesnya? Pergantian bannya. Pengisian bahan bakar. Apa lagi yang namanya? Ngebersihin jendelanya itu loh ya, kan dibersihin sama dia ya. Oke. Terus kalau misalnya tadi yang pertama itu kan ganti ban. Kira-kira kalau ganti bannya harusnya gimana sih? Oh, lebih baik menggunakan impact biar cepat. Itu kan dilihat dari videonya dia manual gitu. Manual, jadinya impact jadi otomatis. Kemudian kalau misalnya satu lagi tadi berkaitan dengan bersihin kacanya, kelamaan ya. Kira-kira tekniknya harusnya kayak gimana? Step gitu ya. Satu aja gitu udah langsung basah bersih gitu ya. Oke. Nah, itu yang dari kamu berkaitan dengan bagaimana? Ini totalnya itu sekitar 1 menit 20 detik. Ini agak kelihatan di sini.
berapa detik jadinya. Oke, jadi ini change over improvement. Ya, jadi di sini jadi job atau pekerjaan di pit stop ini cukup berat ya, most pressure di Formula 1. Jadi bukan cuma yang mengendarai aja, tapi yang pit stop ini juga sangat penting. Dan orang-orang di sini juga harus latihan terus. Kalau dia megang ban, berarti dia berkali-kali tuh. Dia cepet, kalau masih baru kan dia lama ya. Nyegenginnya belum tentu masuk kan. Kalau dia tuh semakin sudah di training dan praktisnya itu dia tuh sudah mempraktekannya berkali-kali, mungkin ribuan kali masang doang. Supaya lebih cepet. Bahkan sebenarnya kalau misalnya di pit stop sekarang itu ada kejuaraan juga yang paling cepat pit stopnya dapat reward juga di F1 sekarang. Gitu. Nah, di sini ada secondnya, ya, dari 0 sampai 7,3 second. Kalau tadi kan 1 menit lebih ya, berapa? Minus 90 detik. Nah, di sini hanya butuh waktu kurang dari 2 digit. 7 berarti kan kurang 2 digit dong? 10, berarti kurang dari 2 digit. Makanya dibilang single minute. Ada yang single minute sih, bukan single second gitu. Ya. Kita ngomongnya single, kalau bisa single minute atau single second. Apa itu SMAC? Jadi dia yang mempelopori metode SMAC. SMAC, Single Minute Exchange of Rest, adalah suatu teori dan teknik untuk melakukan setup operasi dalam waktu di bawah 10 menit. Dulu ya ini, artinya itu di bawah 10 menit. Yaitu dalam bilangan yang dinyatakan sebagai digit tunggal. Jadi mau 1 menit, 1 detik, gitu, angka satuan. Karena makin sedikit. Quick setup atau change over. Pada tahun 1950, jadi namanya nih Dr. Shigeo Tsuno, beliau melakukan improvement di Toyo, August, Mazda Plan. Jadi kalau Toyota, jadi nggak semuanya bagus-bagus dari Toyota. Ini dari Mazda Plan. Pada mesin molding press. Nah, molding press itu apa? Cetakan ya, press. Yang dilakukan adalah membuat dies and tools menjadi mudah dirakit. Pergerakan alat kerja dan operator yang lebih ringkas. Dengan improvement tersebut mampu mempercepat proses startup dan change over dari 4 jam menjadi 1,5 jam. Itu yang telah dilakukan oleh Dr. Shigeo Tsuno. Metode ini kemudian tersebar di negara-negara lain mulai sekitar tahun 1970. Indianapolis tadi 1950 ya. Terus kemudian yang 2013 itu ya. Jadi ini mereka di antara itu lah, makanya banyak perbaikan. Di Jerman Barat, Swiss, dan Eropa, Amerika Serikat. SMAC berfokus pada pengurangan waktu change over dan setup. Waktu change over dan setup. Change over itu apa sih? Setup itu apa sih? Change dengan ya. Karena change over itu mengganti change. Ada pergantian cetakan, pergantian orang, itu kan change ya. Pergantian mesin, yang tadi kan pergantian ban, yang kemudian pengisian dan bakar, kemudian ada setup juga. Nah, dengan melakukan SMAC, ya, produksi lebih kecil dan lebih sering. Jadi kalau misalnya ada barang kita punya 2 atau 3 variasi produk dalam sebuah pabrik. Kemudian harusnya ganti-ganti nih, tapi karena produksinya ganti molding, ganti cetakan itu mahal, biayanya atau lama, ya udah deh sekalian aja deh lotnya digedein supaya biayanya menjadi lebih kecil ya, yang fixed costnya itu. Fixed costnya itu kan pergantian molding atau pergantian cetakan itu kan fixed cost. Akan dibagi makin banyak lotnya, unitnya berarti makin kecil. Pengennya begitu. Tapi kalau pakai carbon transfer itu jadi lebih kecil, jadi bisa lebih sering ganti cetakan gitu, ganti model. Kemudian cakupan produk dan pelayanan lebih luas. Karena produknya bermacam-macam, variasinya lebih banyak, tapi pelayanannya juga lebih luas.
produknya juga lebih luas. Jadi tidak hanya kalau misalnya di motor ada motor beat gitu ya, ada motor Scoopy, jadi lebih luas orang-orangnya. Kemudian mengurangi cacat kualitas ke arah zero. Jadi tidak hanya mementingkan biayanya kecil gitu ya, tapi juga sebenarnya juga berfokus pada tetap menjaga kualitas. Kemudian semua ini tujuannya adalah pasti kita jualan buat apa? Produksi memenuhi harapan customer, itu yang kita cari. Beberapa keuntungan penerapan SMAP. Yang pertama mengurangi waktu setup. Yang tadi itu edit itu kan mengurangi waktu setup. Kemudian efisiensinya tinggi. Jadi nggak kebanyakan nganggur. Kapasitas pasti meningkat. Yang tadinya harus 2 jam, yang tadi 4 jam ya kalau di Mazda jadi 1,5. Berarti masih ada 2,5 jam bisa produksi. Berarti kapasitasnya meningkat, kapasitas produksinya karena 2,5 jam tadi bisa dimanfaatkan untuk produksi, bukan cuma ganti molding, ganti cetak. Kemudian mengurangi HGS. HGS itu apa? Half good stock. Kalau misalnya FGS berarti finish good stock. Kemudian ukuran batch kecil. Jadi lot produksinya nggak perlu banyak, kalau 1.000 kayak 100 juga nggak apa-apa kok, orang kita sudah melakukan penghematan. Kalau misalnya ganti cetakannya nggak terlalu lama. Kemudian meningkatkan safety karena metode penerapan SMAP itu sangat memperhatikan safety. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dalam penggantian molding dan mengeliminasi waktu tunggu serta lebih disenangi operator karena dikasih metode, makanya operator lebih senang, nggak berantakan gitu. Ya, tadi di buku gitu ya. Nah itu mah barbar gitu ya. Kemudian produksi tanpa stok, maksudnya apa nih? Karena kan kalau Jepang kan pengennya zero inventory, zero defect, ya pokoknya nggak ada tuh karena zero defect, inventory itu kan waste, ya kan? Karena ngilangin itu, kalau bisa dihilangin gitu kan? Nah dia bilang produksi tanpa stok, karena stok itu biaya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nih, mana yang lebih baik? Di sini proses A, di sini proses B. Proses A-nya itu 3 menit, di sini 480 menit. Oke? Nah, di sini kalau dibagi berarti satu barang produknya itu 5,8 menit. Jadi 5,8 menit. Ini satu produk. Yang ini 1,03 menit. Ini satu produk. Dalam pengertian proses upstream biasanya sebagai pekerjaan kompleks sakral, nggak bisa diubah. Ini yang tanggung harus diubah. Nggak bisa ganti tools itu penting. Udah segitu aja, nggak bisa diganti. Itu orang-orang yang polos itu gitu. Orang lama biasa begitu. Udah paling efisien, nggak bisa. Kamu baru datang gitu kan? Biasa gitu ya. Nah ini mental tuh yang harus diubah. Paham yang salah, membesarkan lot size daripada mengurangi waktu change over setup. Udah sekalian aja bikinin banyak, dari gitu ya. Udah sekalian aja bikinin banyak. Itu kan pahamnya kayak gitu. Nah, change over atau setup. Change over sebagai waktu berlalu. Jadi waktunya cek. Waktu berlalu antara pembuatan produk yang sudah ada dan pembuatan produk baru dengan tingkat produksi dan tingkat kualitas produk yang pernah dibutuhkan. Jadi waktunya dapat mencakup seluruh aktivitas, tidak hanya waktunya aja, tapi juga aktivitas dan waktu yang berlalu dari piece produk terakhir yang A, ya, terhadap piece produk pertama yang B. Nah, sini lihat change of setup. Ini yang X itu waktu makin belakang makin panjang. Yang ini outputnya makin banyak ke atas ya. Oke. Nah di sini ada rundown variable. Ini ada barang A nih. Barang A. Terus kan mau setup nih, mau
mau ganti cetakan ya, udah turun dong, nanti nggak ada. Kalau lagi setup produk berarti kan ganti nih. Iya, nggak ada. Berarti kan tidak ada produksi yang Produksi. tidak ada produksi sama sekali, no. Nah, udah ganti selesai dapatnya. Yaudah ya kita mulai produksi lagi ya yang B ya. Tapi nggak langsung jadi. Biasanya kan disesuaikan dulu kualitasnya udah benar belum, udah pas belum cetakannya, sesuai spesifikasi belum. Nanti lagi, nah oke baru sampai sesuai dengan standarnya. Ini waktunya. Di sini setup time itu banyak. Di sini ada completion of class product ini yang ini. Kemudian di setup period ini setup time-nya ada lokasi toolsnya di lokasi dulu, deketin dulu toolsnya, kemudian cetakannya ya deketin tuh, baru change overnya ini. Nah ini change overnya, setup itu banyak aktivitasnya, tapi change over itu ini aja, attach ini aja, copotin pasang itu change over, copot pasang itu namanya change over, copot pasang yang diperlukan ya, karena kan cetakan biasanya ada penyangganya segala macam. Baik, selanjutnya ya, ini waktu setup ya. Gambar waktu setup itu ada di last piece-nya ya, tadi yang terakhir adalah produksi yang terakhir ya. Di sini ada cetakannya, ada toolsnya ya, ada materialnya. Nah ini baru first goods-nya ini, bukan ini belum good nih. Isisnya produknya biasanya awal-awal kan belum sesuai ya, masih jauh. Aturan dasar tidak mengorbankan kualitas, pasti satu kualitas. Dan keselamatan kerja harus aman bagi operator yang ganti yang sampai terjepit. Sewaktu mengurangi waktu setup. Jika suatu aktivitas dapat dilakukan suatu proses sedang berjalan atau eksternal, maka harus dilakukan saat proses sedang berjalan. Kalau bisa dilakukan pada saat mesinnya jalan, ya udah itu eksternal ya. Sini ada 5 yang paling penting, ada 5 langkah dalam memperpendek waktu setup dan change over atas mesin. Yang pertama, amati dan catat aktivitas setup yang saat ini biasa dilakukan, kemudian pisahkan elemennya. Jadi diamati itu pakai apa? Di videoin. Kamu terus videoin prosesnya. Kemudian nanti kalau sudah ada video, baru kan kamu berapa menit ngapain, kamu bikin ya bagian ini. Kemudian dipisahkan elemen aktivitas yang internal dan eksternal. Mana yang aktivitas internal, mana yang aktivitas eksternal, dipisahin. Kemudian konversi aktivitas internal menjadi eksternal. Kalau bisa dilakuin pada saat mesinnya jalan, sudah terubah. Buat seluruh aspek setup dengan lancar, dan yang kelima dijadikan standar operasi prosedur yang terbaru. Dan selanjutnya ada pelatihan dan implementasi. Kenapa pelatihan dan implementasi? Biar cepat. Kayak tadi yang di F1, ya cukup gantinya gitu, lama-lama gitu. Yang pertama, amati dan catat aktivitas setup atau change over dan yang saat ini biasa dilakukan. Pelajari historical data setup yang ada, buatlah matrix change over yang saat ini ada di tempat kerja, produk. Oke, kumpulkan data dari prosesnya yang ada 3-6 bulan terakhir. Berapa kali change over yang terjadi pada aktivitas apa saja. Jadi record data itu penting ya. Berapa kali nih ganti produk? Oke, 11 kali. Ganti produk B, check up B, oke 9 kali. Ganti dimensi 6 dan lain sebagainya. Oke, ini kan data nih. Data 16 Mei. Data dia. Ini data disebut data penting. Terus kan presentasenya di sini ada. Oh, dari 36 jam setup time total semuanya itu. Oke, yang kedua pisahkan elemen yang tadi internal dan eksternal. Aktivitas internal. Oke, yang tadi internal itu melepas bagian mesin yang membawa jadi tadi itu di F1 itu udah siap-siap. Tinggal dua aja ya. Yang ketiga, ini ada 5 ya stepnya.
Konversi elemen aktivitas internal menjadi eksternal, amati fungsi dan tujuan sebenarnya dari masing-masing operasi setup saat ini. Cari cara untuk mengubahnya menjadi eksternal setup. 8 mudah. Mudah ini morosan, wes. Mencari, dorong, gak usah cari dong. Kalau bisa langsung udah tahu, gak usah cari. Kalau kelihatan kan masih ngambil ya, gak usah nyari. Dorong, gak usah dorong, udah ada. Waktu persiapan program setup, mengukur. Kalau bisa pakai mal, kamu tahu mal? Ya, kalau pakai ukur. Kalau ada malnya cetakan. Menyambung, memasang, angkat, dan lain sebagainya. Ini kita lihat gitu, kita amati ini yang di eksternal ini, kita amati. Membolehkan diri Anda melihat internal setup seperti melihatnya untuk pertama kali. Jangan memasukkan perilaku atau keyakinan lama dalam membuat perubahan. Karena orang baru biasanya dengan perubahan. Orang lama, udah begini dari dulu. Begini adanya, udah nggak bisa diapain gitu kan. Nah, keempat, buatlah seluruh aspek mengalir lancar streamline internal setup. Ini harian pekerjaan, makanya layout itu penting. Jadi lihat yang tadi itu di F1 itu mulai dari atas. Itu kelihatan loh, yang kerja dari sini, dari sini, dari sini. Itu kelihatan ya, arusnya. Itu berantakan, maka kalau bisa kita cek, gimana caranya harus mengalir. Di streamline lancar, streamline lancar. Oke. Jadikan aktivitas serial menjadi paralel dan streamline. Jadi serial kalau satu rukun kalau bisa dikerjain bareng-bareng, kenapa enggak? Pada waktu yang sama, dikerjakan 2 orang nggak apa-apa. Yang penting waktunya itu bisa kita sambil sama-sama kerjain. Dan streamline itu lancar. Kemudian yang kelima, tadi sudah ada nomor 4. Jadikan standar prosedur operasi yang terbaru dengan visual standar kerja. Pelatihan yang dilakukan secara visual dan benar akan mempercepat kepatuhan pada saat implementasi. Kata kuncinya adalah meningkatkan pengertian dan membangun tanggung jawab atas hasil kerja. Jadi kita bikin operasi SOP-nya terbaru. Kalau nggak dikasih SOP, ntar yang bilang orang-orang lama pasti bilang, masa dulu begini deh, nggak begini, dan gitu. Kalau ada SOP, sesuai Pak SOP. Wah, semua harus berapa harus Pak SOP. SOP. Kalau sudah jelas, kita ke kesimpulan. Apa sih kita, apa yang sudah kita dapetin sih dari pembelajaran SMED ini ya? Sehingga melihat exchange guys, SMED adalah pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, ya, dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengganti cetakan atau alat dan mesin. Kemarin kita pengennya merampingkan proses. Proses itu kan tidak cuma jalan aja ya, produksinya. Downstream itu ketika mesin itu dipakai, itu downstream. Dan peningkatan produktivitas. Gimana caranya? 8 hari, 8 jam dalam 1 hari. Harusnya 8 jam itu dipakai produksi biar optimal performance. Dicukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran tatap muka yang saya lampirkan sebagai pernyataan unjuk diri dosen. Terima kasih.